Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yifta. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Evyatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah timur dengan mortir reguler 60 mm.
Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung, sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Neve Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda. Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel.
Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. الله أكبر
Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung, sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda.
Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman, dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke Barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105.
Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung, sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak.
Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda. Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman, dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke Barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat.
Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Evyatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya.
3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda. Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel.
Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Allah
Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda. Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel.
Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda.
Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman, dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Evyatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105.
Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel NIM Israel di lingkungan Tal al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Neve Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak.
Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda. Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman, dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat.
Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Evyatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya.
3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda. Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel.
Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm.
Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda. Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel.
Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm.
Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hizbullah di antaranya Pangkalan Meron, posisi artileri Nefeh Ziv, Pangkalan Zaatoun, posisi artileri Zaura, Pangkalan Sahel, Barak Keila di Golan, Pangkalan Ein Zeitim, serta Barak Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan mereda.
Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur IAF, yang diarahkan oleh intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hizbullah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hizbullah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan jet IAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman, dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hizbullah, kata Hagari. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105.
Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi